saat aku lahir. Aku sudah lahir. Oh, aku jatuh. Tapi nggak apa-apa. Aku jatuh kemana sih? Di sini basah sekali. Haha, aku bisa bikin gelembung. Haha. Hei, jangan berisik. Oh. Nanti yang lain bisa bangun. Wow. Kamu siapa? Aku, Giles Gajen. Terima kasih banyak. Tapi seharusnya aku yang tanya. Kamu siapa? Aku juga bingung. Tapi, loh, kok susah? Ya ampun! Anak bandel. Anak itu aneh sekali. Siapa yang barusan masuk ke rumahku? Ya, bukan aku. Selamat Oh malam. iya, Aku baru saja diganggu oleh anak raksasa seseorang. Mungkin ular laut. Mencoba mencuri cangkang Baherman. Tapi untungnya aku ada di sana untuk Empuk mencegahnya sekali. dengan heroik. Bagus sekali. Aku bikin gelap. tunggu dulu. Ular laut nggak mungkin melakukan itu. Selamat Aku tinggal, bicara Pak. jujur padamu. Ada anak bandel di sekitar sini. Halo. Apa kamu hidup? Aku hidup. Oh. Kamu belum atas. Aku tidak. Mau ku gantu pukul jangkangmu biar sekalian cepat pecah. Halang aku. Ada ular laut raksasa Ular di sini. laut. Oh. Ular laut. Ular laut. Ular laut. Ular laut. Ular laut. Oh. Bulan itu. Oh, siapa di dalam sana? Hei, tunggu. Siapa kau? Dia ular laut yang mesra sekali. Dia memindahkan batuku malam-malam. Jasar nakal. Ya ya. Oh, benar-benar anak nakal. Ada ular laut yang mengamuk. Bagus. Aku hampir sampai.
Hei kamu. Siapa kamu? Aku juga bingung. Oh. Apakah kamu jatuh dari bulan? Ya. Dan siapa kamu? Aku skip. Aku belalang. Hei. Jadi, Apa? jabat tanganku dan ucapkan halo. Halo. Bisa kita ulangan lagi? Halo. 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 Sudah cukup? Oke. Kamu tahu kenapa aku di sini? Tidak. Kenapa? Berburu mimpi. Kata ibuku mimpi berasal dari bulan. Jadi aku sedang mencari mereka. Apa? Aku juga berasal dari bulan. Oh, tunggu. Bagaimana kalau kamu adalah mimpi? Sebuah mimpi. Kenapa tidak? Kamu kan gemul. Aduh, gila banget. Jadi, apa arti dari mimpi? Mimpi. Ya, itu. Apa? Mimpi itu. Diam. Bergidilah dengan tenang. Ada korek di sana. Apa? Mana? Skip. Hei, bisa tolong keluarkan aku dari mulut ini? Ya, baiklah. Maaf, aku salah. Tunggu, aku tahu. Yang datrak. Lihat tatapannya. Dia mau memakanku. Beri bang. Maaf. Awas, Popsy. Rumput-rumput ini nggak kena habis sendiri. Aku yakin bisa makan 2 kali lipat lebih banyak darimu. Kamu ketiduran lagi ya. Apa itu tali? Ini mimpi. Mimpi? Lebih tepatnya mimpi buruk. Kamu benar. Lihat, semuanya baik-baik saja. Halo. Mimpi buruk. Siapa mereka? Ulat, Upsi dan Puksi. Katanya kamu mimpi buruk. Tapi apa itu? Mimpi buruk adalah mimpi yang menyeramkan. Apa aku benar-benar seburuk itu? Tidak, kamu sama sekali tidak buruk. Benarkah? Ya, Skip. Sebenarnya apa sih itu mimpi? Iya. Mimpi itu sesuatu yang kamu sukai. Tapi itu tidak nyata. Oh, begitu. Berarti aku tidak nyata. Tidak mungkin. Kamu adalah mimpi yang paling indah. Kamu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ouch! Wah, para lepas sudah bangun. Aku harus pulang. Halo. Bukan. Kamu harus bilang gajah. Tapi kita akan ketemu lagi. Jangan jauh-jauh. Jaja. Halo kamu. Lebah-lebah. Para lebah sibuk mendengung ke sana kemari, dan Munzi terkagum-kagum. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang lebah sebelumnya. Dia sudah tidak sabar untuk belajar tentang hal-hal baru dan menarik lain di sekitarnya. Kamu harus memperhatikan dan belajar sebanyak mungkin agar bisa menjadi lebah yang produktif. Aku selalu memperhatikan. Aduh, lompat terbang. Halo. Kamu lebah ya? Benar, Aku adalah mimpi. enggak mungkin. Mimpi ada pasti 2 aja. Terus aku apa? Mana tahu. Pergi sana. Aku lagi belajar jadi lebah. Menurutmu, aku bisa belajar jadi lebah juga nggak? Ya bisa aja sih. Bujuk. Makasih. Ini enak banget. Ya naklah. Orang kamu habisin. Ya kan aku ngikutin kamu jadi lebah. Kita harus ngumpulin nektar. Bukan malah habisin. Aku udah kumpulin dari pagi. Tapi malah habis sama kamu. Maafin aku ya. Namanya lagi belajar. Gak apa-apa. Tapi kalau kamu gak mau ikut ngumpulin. Ya udah nih. Sekarang aku jadi lebah kan? Emang dari mana lebaumu ketika kayak kamu? Jari bulan. Aku lahir di sana terus aku jatuh. Dan sekarang aku di sini. Oh, jadi kamu lebah bulan ya? Oke, terus rumahmu di mana? Apa itu? Emang harus punya ya? Ya iyalah.
Nanti pas hujan turun kamu ke basahan lo. Ya kan basahin aja. Halo. Lagi ngapain? Wede, dia salah. Oh, kamu udah ketemu sama mimpiku ya? Dia bukan mimpi tahu. Dia lebah dari bulan dan dia butuh rumah. Kalau begitu ayo, aku akan membantumu. Ayo. Oh, tunggu. Aku mau ikut dengan kalian. Wibi, sudah selesai. Belum selesai. Coba lihat deh rumah yang bagus ini. Menurutku sih ini terlalu kecil buatku. Udah, ambil aja sebelum keduluan yang lain. Ya, udah ada yang punya. Lihat semuanya itu. Bagus sih. Tapi aku nggak tahu. Mereka sempurna. Mending kita cari yang lain deh. Ada banyak tempat di sekitar sini. Kakiku rasanya kayak mau copot nih. Sudah dapat rumah belum? Belum. Jangan repot-repot mengatur. Tidak ada orang di rumah. Ya. Serius, aku rasa kakiku bisa copot nih. Terus kamu harus apa? Itu cuma ungkapan saja. Hai kata Moni. Aku dapat rumah buatmu. Wibi menemukan rumah buatku. Kalian duluan saja. Aku yakin rumahnya sempurna. Aneh, Koelan. Tadi aku tinggalin di sini. Wibi, kayaknya ada yang ngebuatin rumah ini deh. Ini pas buat kamu. Nggak ada penghuninya kok. Kamu nggak lihat papanya? Wah. Ternyata ada penghuninya. Lari. Sekarang ada apa lagi? Rumah-rumah pertama kabur. Ada yang sudah menempatinya. Rumah yang berusaha terlalu menakutkan. Gimana kalian dapat rumah di sini? Enggak tahu. Aku udah punya rumah sejak dulu. Aku nggak harus mencarinya. Aku tahu harus ngapain. Kita bangun rumah aja. Apa? Gimana caranya? Jalanin aja deh. Saat ketiga sekawan itu Kita mulai mulai bekerja, dari sini. mereka sadar gotong royong membuat pekerjaan jadi ringan. Ditambah sedikit Ini bisa kreativitas diletakkan dan di sini. tekad, semua tugas Harus jadi bikin mudah. dipakul yang kencang. Tidak lama, rumah yang mereka inginkan sudah berdiri sempurna. Wah, sempurna. Terima kasih ya. Ini rumah kecil terindah yang pernah kulihat. Tentu saja, karena kita membuatnya sendiri. Wibi, di mana kamu? Aku pulang duluan ya, teman-teman. Makasih udah ikut bantuinnya. Lebih baik belajar gotong royong. Jaja. Jaja. Mungkin aku memang tidak pandai jadi lebah, tapi kurasa aku teman yang baik. Aku juga pulang ya, soalnya udah capek. Sampai ketemu besok. Jaja. Jaja. Akhirnya, aku punya rumah sendiri. Itu aku bosan hidup kayak gini aja. Kenapa kita belum jadi kupu-kupu sih? Emang kamu tahu caranya? Enggak tahu, soalnya kita bolos pas guru jelasin kan. Kalian berdua ini bisanya cuma makan ya? Pak kami bisa minum juga kok. Hanki, apa yang lucu? Oh, hai. Namaku Monzi. Aku berasal dari bulan. Dari bulan? Kamu terbuat dari keju dong. Ya, nggak mungkin dong. Swiss atau mozzarella? Teman baru. Nama kalian siapa? Lupa anak keren. Boleh aku ikut bergabung? Kamu nggak kelihatan keren. Yes. Tapi kita tidak menilai buku dari sambolnya. Jadi apa itu artinya aku diterima? Jangan terburu-buru. Hai Iya. teman-teman. Hai semuanya. Untuk tes pertamamu, goyangkan bumi itu. Aku bisa melakukannya. Iya banget. Aku jadi sangat. Ada yang di atas ya. Jangan khawatir. Kupu-kupu suka terbang ketakutan. Dengar. Kamu dengar itu? Wah, lagunya indah sekali. Dan kalau kamu goyangkan bunganya, akan lebih indah lagi. Oh, apa yang terjadi? Tapi kupikir kalian suka itu.
Kita suruh dia ngelakuin apa lagi ya? Aku tidak mau masuk klub kalian. Kenapa? Klub kita keren. Aku tidak mau jadi jahat. Kamu nggak bisa keluar. Kamu sudah jadi anggota. Terus gimana caranya aku berhenti jadi anggota? Ada caranya. Kamu harus, tuang air di sana. Sekarang aku boleh keluar dari klub. Bapak maik-maik saja. Seseorang mengisi rumahku dengan air. Aku yang menuangkannya. Kenapa kamu melakukan itu? Mereka menyuruhku. Ya, mereka memang yang masalah. Sudah, jangan mau disuruh-suruh anak-anak nakal itu. Mereka hanya pembuat onat. Tunggu, aku tahu cara mengusir ulat-ulat itu dari rumahku. Halo, Pak. Cuaca hari ini cerah ya? Cuaca, hari ini memang cerah sih. Tapi di dalam rumahmu hujan, kan? Kalian akan cari kupu-kupu sebentar lagi, begitu kan? Itu bukan urusanmu. Itu rahasia. Untuk memulai transformasimu. Kalian harus melewati terowongan yang digali oleh cacing. Tapi sekarang tidak bisa, karena terowonganku penuh air. Berikan itu. Kenapa sih kamu malah nuangin air sebanyak itu ke sana? Apa tadi itu kan idemu? Tapi kamu ikut tertawa. Udah, cepat kerja. Aduh. Aduh, kelewatan. Halo, aku nyariin kamu kemana-mana loh. Halo, Terima kasih. boleh aku bergabung dengan klubmu atau aku harus ngerjain sesuatu dulu? Klubku. Aku nggak punya klub. Aku cuma punya temannya itu kamu. Kamu juga temanku. Kita harus bikin klub pertemanan. Itu ide bagus. Ayo buat markas klub. Apa sayapku sudah mulai tumbuh? Enggak, belum ada. Aku kasih tahu kenapa mereka belum tumbuh. Karena kalian berdua cuma pemalas yang belum sadar kalau terowongan cacing gak ada hubungannya sama sekali dengan kupu-kupu. Ganggu orang lain sana. Hai, teman. Halo, selamat datang di klub pertemanan kita. Terima kasih, teman. Sekarang, Wibi juga masuk ke klub pertemanan. Punya teman itu menyenangkan. Tapi ingat, pilihlah temanmu dengan bijak. Aha. Waktunya sarapan. Kalau rasanya seburuk itu, kenapa masih dimakan? Minumlah nektar ini. Enak sekali. Terima kasih, tapi tidak, kawan. Aku menggali akar-akaran. Itu yang kulakukan. Aku Tuan Dickens. Dan aku makhluk bulan. Mereka memanggilmu apa, kawan? Panggil aku. Aku tidak dengar siapa-siapa. Tidak. Orang-orang memanggilmu apa? Siapa namamu? Aku cacing yang bernama Tuan Dickens. Dan kau anak bulan. Dan namamu adalah... Semua orang harus punya nama. Kalau tidak, kita tidak akan tahu siapa kau. Tidak ada yang bisa mengenaliku tanpa nama. Semua orang butuh nama. Mungkin tertulis di telurku. Kalau tidak punya nama, sama saja seperti tidak aja. Aku harus segera temukan telurku. Aku harus pergi ke kolam. Sebagian telurku, mungkin ada namaku di sana. Aku tak melihat apapun tertulis di sana. Tapi jangan cemas, mungkin aku hanya perlu temukan pecahan telur yang lain. Siapa di sana? Ini cuma aku. Siapa aku? Apa kau tidak punya nama? Tidak ada di sini. Apa kau melihat sisanya? Itu potmumi aku. Mungkin kalau aku ingat. Kembalikan di mana kau temukan itu. Ide bagus. Terima kasih. Aku menetas di dekat sini. Mau kemana terburu-buru? Kawan kecilku, Mencari namaku dari telurku. dari apa? Dari apa? Nama dan telur. Tapi itu tidak masuk akal. Nama tidak berasal dari telur. Nama adalah kata yang artinya kau. Jadi apa itu katanya? Bagaimana mungkin aku bisa tahu siapa namamu? Apa kau punya teman? Ya, Wibi dan juga Skip. Nah, coba tanya mereka. Terima kasih banyak. Ini akan jadi topi yang bagus sekali. Pat Bumekel. Hah? Skip! Wibi! Skip! Wibi! Apa kau memanggilku? Ya, sekarang bisakah kau memanggilku? Seperti di telepon.
Bukan, di sini. Panggil saja namaku. Oke. Tapi siapa namamu? Aku berharap kau tahu, karena aku tak bisa temukan di air. Apa? Di air? Menurutku kita cari di darat saja. Cari di sekitar. Kita akan temukan nama yang cocok. Bagaimana dengan kerikil? Tidak, terlalu kecil. Sama. Tidak pas. Ini salah. Ayo ke tempat yang tinggi agar bisa lihat lebih banyak. Matahari, awan, semak, dais, mawar. Gua terakhir biasanya nama perempuan. Semua, sedang apa kalian di atas ini? Jangan ganggu kami. Kami sedang cari nama untuknya. Apa kau sungguh tak punya nama? Kau orang paling beruntung di dunia. Benarkah? Kenapa? Karena kita bisa temukan nama terhebat dalam sejarah sepanjang masa untukmu. Kalian ada ide? Ya, aku berasal dari bulan. Jadi mungkin namaku berhubungan dengan bulan. Sampurna. Nama yang berbau bulan. Berpikir. Kue bulan. Penakut bulan. Bulan ki. McMoonenstein. Iyo, mencari ide itu susah. Namaku membuat otakmu hujan. Itu hanya kata orang. Sekarang biarkan ku berpikir. Monzi. Monzi. Aku suka yang kau panggil tadi. Monzi. Panggil aku Monzi lagi. Monzi. Hei, Monzi. Hore. Akhirnya aku punya nama. Sekarang mereka bisa memanggilku. Aku harus menyapa Tuan Dickens. Sekarang aku punya nama. Dia bisa manggil aku. Tuan Dickens. Coba tebak. Akhirnya aku punya nama. Bagus. Jadi, siapa namamu? Aku lupa. Monzi. Hei, selamat pagi, kawan Monzi. Waktunya cuci-cuci. Baguslah, seperti biasanya. Baiklah, jangan pernah mencobanya. Aku membuatnya untuk tamu. Laki tamu siapa Ani? Sudah tidak ada lagi yang mengunjungi kita. Seandainya kita punya cucu. Hei Ani, apa masih ada roti bagel di dapur? Apa punyamu sudah habis? Enak sekali. Dan dia takkan tahu akulah yang makan semua bagelnya. Oh, lihat itu. Aku tidak ingat membuat roti bagel sebesar itu. Aneh sekali. Oh, lihat jamnya. Aku harus kembali bekerja. Siapa makhluk kecil merah muda itu? Kenapa kalau aku lempar batu ke air, lingkarannya jadi menyebar? Ani, seseorang melempar batu ke kolam tanpa alasan yang jelas. Dia mungkin tak ada kerjaan lain. Ajak dia ke atas untuk makan kue. Mana kueku? Aku akan memberinya roti bagel ini saja. Roti bagelku. Betty yang aneh sekali. Ya ampun, mungkin dia jatuh dari bulan seperti aku. Hati-hati kalau terbang. Cari kerjaan? Jasara pengganggu berdemum. Aku penasaran, apa aku bisa melebarnya kembali ke bulan? Halo, Oh, tidak. Si pelempar batu mengejarku. sungguh, ya ampun. Lempar batu. Dia mengejar kita. Pertama aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat. Lalu apa? Dia mengejar kita. Kau dengar itu? Itu Monzi. Ayo. Jangan naik ke sana. Turunlah. Aku akan menyelamatkan Ani. Apa yang terjadi, nak? Tunggu Ani,
Satriamu yang bergaris-garis akan menyelamatkanmu. Itu dia. Apa nak? Jangan ganggu dia. Aku seorang jenderal. Ya kau benar sayang. Itu bisa menghadang monsternya. Monster apa yang kita hajen? Si pelempar batu. Selamatkan diri Si kalian. pelempar batu. Aku tidak akan pernah mengerti yang ada di dalam kepalamu. Tidak ada yang mengejarmu. Keluarlah. Tidak ada monster. Muka pintu ini. Sayang, buka pintunya. Biarkan tamu kita masuk. Tamumu. Lepaskan dia. Halo, siapa yang kalian datang? Halo. Hai. Halo. Siapa nama kalian? Aku Nenek Ani, dan ini Jenderal Stinga. Siap melayani. Aku Muzi. Aku lebah bulan. Benarkah? Kami juga lebah. Mungkin kita bersaudara. Kau seperti cucu. Seperti cucu. Ya, kenapa tidak? Hei, sekarang kau punya kakek nenek. Nenek. Kakek. Kau tertukar. Monzi mungkin salah menyebut nama mereka, tapi semua terlalu senang untuk permasalahkan. Nah itu dia. Cabai. Cabai. Salah satu makanan terpedas di seluruh dunia. Tapi strawberry juga warnanya sama. Apa benar-benar sepedas itu? Aku dengar kalau kamu makan salah satunya, wajahmu akan memerah dan kamu akan menyemburkan api. Dengar gak? Ayo makan cabai biar kita berubah jadi naga. Jangan. Nenek Ani melarang kita makan cabai mentah. Kamu hanya boleh mencampurnya ke dalam saus. Ya, mungkin Nenek Ani yang bilang begitu ke kamu. Kami bebas berbuat sesuka kami karena kami ingin jadi naga yang menyemburkan api. Anak-anak itu tidak bisa mengatur-atur kita. Anak-anak, memangnya kalian sudah dewasa? Benar sekali. Dan kamu anak kecil yang bahkan tidak tahan satu gigitan ini. Aku bisa makan sepiring penuh cabai itu dalam 2 detik. Gampang banget. Kamu nggak bakal bisa. Setiap pagi, aku makan 1 ember penuh cabai ini. Gak masalah. Mau balapan? Siapa takut? Skip, aku mohon, jangan lakukan ini. Perutmu bisa benar-benar meleleh kalau kamu makan semua itu. Aku akan baik-baik saja. Baik. Ayo, apa yang kamu tunggu? Aku siap. Mungkin kamu yang menunggu. Oke deh, coba gigit. Saat aku hitung sampai 3, kita berdua mulai. 1, 2, 3. Kelihatannya kamu agak kepedisan. Kamu ngomong apa sih? Aku baik-baik aja kok. Skip, kamu harus berhenti karena kepalamu berkedut-kedut dan memerah. Jadi, kamu menyerah. Seperti baik saja. Tidak, bukan begitu. Aku baru saja akan mulai beraksi. Ini tidak pedas. Rasanya seperti apel berkulit tebal atau semacamnya. Ya, aku belum pernah merasakan sesuatu yang lebih manis dari ini seumur hidupku. Wita harus segera menolong mereka sebelum terlambat. Hei, lihat, ada roket. Di mana? Tanya ada di sini. Nah, teman, sudah kan? Aku bisa terus makan, tapi kau tahu, aku punya banyak urusan dan hal lain. Enggak kok. Diam. Oh iya, aku Trina. Aku harus ketemu teman. Teman apa? Kamu nggak kenal dia. Pedas, 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 pedas. Air. Ya, kamu tahu, hari ini cuacanya indah sekali. Jadi aku pikir aku akan berenang. Juga. Ya ampun pedas sekali. Aku butuh air. Astaga naga. Mulutku terbakar. Terbakar. Pedas banget.
Aku nggak bisa gerakin lidahku sama sekali. Ya, itu karena kamu makan 6 buah cabai. Lidahku kaku. Aku tidak akan pernah menyentuh cabai lagi. Mi, Nenek Ani bilang kamu harus minum susu ini. Tidak. Ini akan membantu rasa pedasnya hilang. Tidak. Minum sedikit. Nenek Ani paling tahu soal ini. Dan begitulah, kisah dua mulut yang sombong berubah menjadi dua mulut yang terbakar cabai. Kapan hujannya akan berhenti? Kami cuma pergi sebentar. Kami hanya ingin memastikan bibimu tidak terbawa arus badai ini. Semangatlah, anak-anak. Carilah kegiatan. Coba main catur atau semacamnya. Kita sudah main catur selama 2 minggu. Andai saja kita bisa main di luar. Ingat betapa besarnya matahari itu. Dan kuning. Dan hangatnya. Aku rindu matahari. Hei, aku tahu. Karena matahari sudah lama menghilang. Kalau begitu, kita buat matahari sendiri saja. Kenapa? Matahari ya kabur? Aku tak tahu tentang kamu, tapi kakiku sudah basah kuyup. Bayangkan saja kita sedang berjemur di pantai. Rasakan angin tropisnya, menenangkan. Hei, apa itu? Anak-anak nakal itu mencari matahari dan menyembunyikannya di balkon mereka. Tidak, itu tidak mungkin. Ayo kita selidiki. Itu matahari buatan sendiri. Aku juga ingin membuat satu. Ya sudah, ayo kita bikin satu. Jalan! Sepertinya rusak. Bunga matahari tidak berguna. Benar, aku sama sekali tidak merasa hangat. Begini saja, ayo kita lanjut rencana ini. Oke. Upsi, kembali sini. Tangkap masa kalian. Matahari itu milik kami. Maaf, sekarang milik kami. Ini bagus. Ini sehangat matahari asli. Menurutku ini matahari kita. Dan kita akan mengambilnya kembali. Tidak, ini sangat terang dan hangat. Aku baru saja mulai berjemur. Matahari tadi besar sekali. Dan kuning. Dan hangat. Dan sekarang hilang. Lihat, teman-teman. Lihat ke atas ini. Itu matahari yang asli. Sekarang ada cukup kehangatan dan cahaya untuk semua orang karena matahari yang asli telah kembali. Dan berkat usaha anak-anak,
Sekarang bahkan Pak Dickens bisa merasakan sinar matahari di bawah tanah. Esok hari, dan dia akan di sana, di dekat sungai. Artinya kita harus berangkat pagi-pagi. Ada pertanyaan? Ya, Wibi. Apa sudah ada yang bawa kotak P3 kah? Kenapa tidak kau saja, kalau kau sangat peduli? Baiklah. Semuanya tidurlah. Tunggu dulu. Bagaimana dengan selimut? Dan coklat panas? Tahu-tahu, untuk jaga-jaga. Kau sadar ini cuma piknik biasa kan? Ya, Webe. Kita tidak butuh itu. Tapi, kita tak pernah tahu yang akan terjadi. Kalian setuju denganku kan? Tenang saja. Bawalah yang kau mau. Sisanya biar aku yang urus. Nanti kita akan punya semua yang kita butuhkan. Ada apa ini? Kenapa kita harus berhenti setiap 5 detik? Kalau begini terus, kita baru akan sampai saat waktunya pulang. Wah. Kalian duluan saja. Aku akan menyusul. Aku butuh waktu sebentar. Kenapa kita tidak membantumu saja? Oh, kita bagi-bagi bawanya. Wibi tak perlu bawa terlalu banyak. Tidak. Kita tak akan butuh barang-barang ini. Sebaiknya tinggalkan saja barang-barang di sini dan ambil nanti saat pulang. Jangan begitu. Ini semua barang yang kita perlu untuk jaga-jaga. Tentu tidak. Kita akan baik-baik saja. Tinggalkan saja agar kita tahu sama membawanya. Hah? Hari yang sempurna. Ini piknik terhebat yang pernah aja. Ya kan, Wibi? Semuanya berjalan dengan baik. Oh tidak. Hujan turun. Cepat, berteduh di bawah daun itu. Bagus. Upsi, kau bertanggung jawab mengecek ramalan cuaca hari ini. Ah, aku lupa soal itu. Pasti akan berhenti sebentar lagi. Tunggu, bola ku tertinggal di sana. Tolong aku. Uksi, tangkap ini! Ayolah. Ranting itu tidak cukup panjang. Aku tak bisa temukan yang lebih panjang. Aku akan kembali. Hah? Aku tak bisa tahan lagi. Aku datang. Bagian yang erat. Siap? 1, 2, 3. Saat rencanakan perjalanan atau piknik, sangat penting bukan hanya membawa mainan saja, tapi juga persiapkan yang tak terduga. Dan bawa kotak P. Anak Ani pembuat selai paling enak sedunia. Apa itu? Tidak mungkin. Ini jejak kaki. Apa tulisannya? Sepertinya ini sebuah catatan. Aku kera raksasa dari pulau kera raksasa yang jauh. Aku juga sangat lapar. Tolong bawakan 8 toples selai ke gua di puncak gunung tertinggi. Hah? Kalau tidak, aku harus cari makanan lain. Wah, berani sekali dia.
Dia seharusnya bawakan kita selai kalau dia mau tinggal di hutan kita. Kalian anak kecil, ada apa? Wah, itu juga kaki yang besar. Itu dibuat oleh kera raksasa. Dia ingin kita bawakan 8 stoples selai nenek. Kau bilang kera raksasa. Oh, jangan lagi. Kenapa kita? Kenapa di sini? Ini tak mungkin terjadi pada kita. Apa kau pernah dengar tentang kera raksasa? Oh, tentu aku pernah dengar. Dia makhluk paling menakutkan di seluruh dunia. Sungguh, kau selalu saja mengarang cerita. Oh ya, tunggu sampai kau dengar raungannya yang mengerikan. Benar. Dan dia mendengkur saat tidur. Dia akan goncang seluruh hutan. Aku pernah mendengarnya tahu. Tragedi mengerikan yang menimpa hutan dekat sini. Mereka tak mau serahkan selai mereka. Kera raksasa itu sangat lapar dan kesal, dan dia memakan mereka sebagai makan malam. Dan hal yang sama akan menimpa kita. Tidak akan. Tidak jika kita berikan dia selai. Aku tidak keberatan. Ayo skip. Aku tidak mengerti kenapa kita harus bawakan dia 8 stoples selai. Kita kasih 1 saja dan tunggu. Pasti ini tempatnya. Gua di puncak gunung tertinggi. Menurutmu dia ada di dalam sekarang? Hei Munzi, sudah cukup dekat? Tenang saja. Aku hanya ingin lihat sebentar. Aku tetap di sini dan jaga selainya. Tidak ada kera raksasa di dalam sana. Hore, ayo pergi dari sini. Kita bisa simpan semua selai untuk kita sendiri. Anak-anak sekalian, aku rasa ada masalah. Aku sangat lapar. Aku perlu makan. Aku tidak melihat ada selai di dalam guaku. Ayo coba lagi. Bawa semua selainya. Atau aku makan kalian semua ke kantinnya. Ya, sepertinya kita harus kembali. Tinggalkan saja gerobaknya di puncak dan lari kembali ke bawah. Aku tidak mau mendengar raungan mengerikan kera raksasa itu lagi. Aku juga tak mau mendengarnya, tapi aku ingin lihat. Ayo sembunyi di semak dan tunggu. Berhasil dengan sempurna. Bantu aku mengeluarkannya dari sini. Tunggu dulu. Apa tak perlu pastikan mereka sudah pergi dulu? Aku tahu yang kita butuhkan. Perahu main kera raksasa. Jadi ulat-ulat itu memang dalam dibalik semua ini. Berarti tidak ada kera raksasa. Seharusnya kita tahu. Ayo kita rebut kembali selai kita. Ya, siap. Berhenti. Kalian! Balikan selai kami. Selamatkan selainya. Tolongkan kami. Kami tak akan mencuri lagi. Kami cuma suka selainya. Keesokan harinya, nenek Annie mengajar ulat-ulat itu cara membuat selai mereka sendiri. Kini Popsy dan Hopsy tidak perlu menipu orang lain.